Saat ini kita bersyukur kembali apabila di tengah-tengah ibadah kita masih tetap bisa eksis. Saya percaya ini bukan sebatas dorongan hati dan pikiran kita. Yang kita lakukan ini bukan sebatas karena kita menghormati nilai-nilai etis agama kita, tapi apa yang kita lakukan ini semata-mata lahir karena ada satu dorongan yang begitu kuat di dalam kesadaran batin kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tahu apa yang terjadi belakangan ini bukan hanya menggoncang satu daerah, tapi secara global. Oleh karena itu, bencana corona ini sudah masuk kategori pandemi. Kita lihat pandemi ini sudah menggoncang berbagai lini kehidupan. Banyak sesuatu yang tadinya sudah diprogram secara mantap, akhirnya untuk sementara dipending, bahkan dibatalkan. Dan kita tidak tahu masalah-masalah apa lagi yang akan muncul nanti ke belakang kalau ini berkepanjangan. Mungkin lebih berat. Di Italia, negara yang sudah maju, negara yang menghormati nilai-nilai etis, akhirnya oleh karena bencana ini sudah melakukan tindakan-tindakan barbar seperti melakukan penjarahan. Dan belakangan ini kita dengar dari berita-berita sudah mulai marak tindak-tindak kejahatan. Gimana nggak marak? Orang mau berusaha pun terkadang tidak ada yang mau membayar sesuatu untuk yang dia usahakan. Kita terkadang lihat orang berjualan, jualannya sepi. Apalagi belakangan ini kita dengar oleh karena pandemi corona ini 36.000 narapidana di Indonesia dibebaskan. Mau kemana mereka? Di tengah-tengah kondisi, jangankan mau cari kerja, orang-orang yang sudah bekerja pun sudah banyak yang di PHK. Mungkin alternatif yang akan mereka cari adalah bagaimana mereka berlaku kembali sebagaimana sebelum mereka ditangkap. Bahkan mungkin lebih brutal. Bahkan mungkin banyak ada orang-orang yang mulai setuju dengan kejahatan yang harus diperbuat. Ini tantangan. Kita dengar orang-orang yang bekerja, memang mereka tetap bekerja, tapi mulai terjadi yang namanya pemotongan penghasilan. Tantangan. Dan percayalah saya katakan, selama kita hidup, kita tidak mungkin bisa menghindar dari tantangan hidup ini. Tapi ketika tantangan hidup datang kepada kita, kita hadapi secara nyata dalam hidup kita. Saya mau berkata, jangan pernah takut. Amin. Karena apapun katanya, tidak pernah Tuhan membiarkan kita menghadapi tantangan-tantangan. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita menghadapi pencobaan-pencobaan, permasalahan-permasalahan yang harus kita tanggung, dan ternyata semua beban tantangan itu lebih berat dari kekuatan kita. Tuhan kontrol setiap permasalahan kita. Itu dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saat ini kita lihat dari kehidupan seorang Yosua. Mari kita buka Yosua 1 ayat 6
sampai 9, Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Ini ketika tugas kepemimpinan terhadap bangsa Israel diberikan dari Musa kepada Yosua. Apa kata Tuhan kepada Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini janji yang sudah terjadi 685 tahun sebelumnya kepada Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham usia 75 tahun. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu yang dikatakan Tuhan. Terkadang ketika menghadapi masalah-masalah, kita lupa siapa yang kita percaya. Kita lupa siapa yang selama ini kita sembah. Kita terlalu fokus dengan masalah itu. Tantangan itu, saudara yang terkasih, tidak kurang tantangan hidup yang dihadapi Yosua. Apa tantangan hidup yang dihadapi Yosua? Pertama, Yosua tahu benar-benar bahwa rakyat yang dipercayakan Tuhan untuk dia pimpin itu bukan rakyat yang lembut hatinya. Yosua jelas-jelas melihat bagaimana cara berpikir bangsa ini. Bahkan Yosua benar-benar tahu dari penilaian Tuhan terhadap Musa bahwa bangsa yang akan dipimpinnya adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak melihat apa yang baik yang sudah Tuhan kerjakan, apa perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka lupa bahwa Tuhan sudah pernah berbuat yang luar biasa dalam hidup mereka. Bangsa yang tegar tengkuk, dan biasanya orang-orang yang seperti ini sulit sekali untuk diperintah. Makanya kita lihat kalau sekarang kecenderungan ada rekrutmen tenaga kerja, bahkan sekalipun itu di perusahaan-perusahaan perkayuan, perusahaan-perusahaan lebih suka merekrut yang namanya perempuan. Memang mungkin mereka lebih lemah, mungkin secara intelektual mereka lebih lemah, secara fisik mereka lebih lemah, dan mungkin secara kemungkinan mereka tidak bisa aktif bekerja karena bisa saja mereka hamil, datang bulan dan lain sebagainya, dan mungkin anak mereka sakit, mereka bisa terganggu. Tapi terusan tetap lebih suka merekrut perempuan-perempuan. Karena apa? Satu yang ditahu, berdasarkan psikologisnya, laki-laki lebih sulit diatur daripada perempuan. Perempuan lebih gampang menurut. Sekalipun mungkin dia tahu yang benar, dia lebih akan berjalan kepada aturan-aturan yang ada. Dan sekarang bangsa yang dipimpin oleh Yosua bukan bangsa yang bodoh,
bukan bangsa yang tidak terlatih berperang, tapi adalah bangsa yang bebal. Bangsa yang terlalu sering dihantui oleh pikiran-pikiran mereka. Bangsa yang sering melupakan apa yang besar yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Makanya ketika ada masalah-masalah hidup engkau hadapi, ingatlah pujian ini. Kita angkat pujian, bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ingat, sudah seberapa banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan selama ini. Bagi saya, kalau kita masih hidup sekarang, terhindar dari corona, ini tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu masalah pertama yang dihadapi Yosua. Yang kedua, apa masalah besar yang dihadapi Yosua? Adalah intimidasi secara psikologis. Kita tahu pemimpin besar bangsa itu sebelum Yosua adalah Musa. Musa sangat dibanggakan. Bisa saja di era kepemimpinan Yosua, orang-orang yang dia pimpin akan membanding-bandingkan Yosua dengan Musa. Ini mengerikan. Kalau tadinya Musa adalah pemimpin kecil, pemimpin yang buruk, itu nggak terlalu masalah. Yosua mungkin bisa segera menunjukkan kapasitasnya. Yosua mungkin bisa segera menunjukkan kualitas-kualitas dan pencapaian-pencapaiannya. Tetapi orang yang digantikannya adalah pemimpin luar biasa, termasuk pemimpin paling besar yang pernah hadir di tengah muka bumi ini, adalah pemimpin sekaliber Musa. Bukan hal yang gampang. Sama ketika kita diberi kepercayaan mengerjakan satu pekerjaan yang selama ini ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya, itu akan mendatangkan yang namanya serangan-serangan secara psikologis, ketegangan-ketegangan. Orang akan berkata, kau kok gitu, yang dulu gak gini. Itu saudara. Dan yang ketiga, ingat, tugas yang Tuhan percayakan kepada Yosua bukan tugas yang kecil. Tugas memberi warisan kepada bangsa Israel yang begitu banyak, dan ternyata warisan yang akan dibagikan Yosua kepada mereka bukanlah sesuatu yang sudah diwariskan oleh orang tuanya. Ini sekian hektar, ini sekian hektar. Yosua harus merebut milik pusaka orang lain, dan dia harus wariskan itu ke masing-masing suku Israel. Saudara yang terkasih, memberi warisan kepada orang yang dipimpin bukan hal yang gampang. Kita melihat sekarang ini banyak keluarga-keluarga hancur bukan karena tidak ada warisan. Ada warisan tapi menimbulkan masalah di tengah-tengah keturunan yang mendapat warisan-warisan dari orang tuanya. Banyak itu terjadi. Bahkan ada anak dan ibu yang janda berhantam karena warisan yang ditinggalkan bapaknya. Anak dan ayah berhantam karena apa? Warisan yang ditinggalkan bapaknya dengan almarhum ibunya yang sudah meninggal. Berhantam. Itu berat. Tetapi di tengah masalah yang ada, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena aku ada untuk kau. Dikatakan Tuhan, aku ada untuk kau. Aku ada untuk kita yang ada di sini, dikatakan Tuhan pada kita. Amin. Tuhan ada untuk kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Yang perlu kita lebih pikirkan daripada tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi, baik itu yang datang dari diri kita, baik itu yang datang dari sesama kita, baik itu yang ada di hadapan kita. Ingatlah, Tuhan ada untuk kita dan Tuhan lebih besar dari semua masalah-masalah hidup kita. Yang Tuhan ajarkan kepada Yosua, aku tahu masalah apa yang kau hadapi, Yosua. Aku tahu. Bukan aku tidak tahu. Dan aku tahu, Yosua, seandainya masalah itu kau hadapi dengan kekuatanmu sendiri, kau tidak mampu, tetapi aku ada untuk engkau, Yosua. Dan Tuhan juga berkata pada kita, aku ada untuk engkau. Dan terkutuklah orang yang melupakan kebesaran Tuhan oleh karena masalah-masalah besar yang dia hadapi. Yang Tuhan ajarkan kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu, engkau akan memimpin. Kalau aku percayakan engkau memimpin, aku akan perlengkapi engkau. Kalau aku percayakan engkau menghadapi masalah, tantangan, persaingan, aku sebenarnya sudah memperlengkapi engkau. Aku memberi kemampuan kepadamu untuk menghadapi itu. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan sudah memberikan perlengkapan yang cukup bagi kita agar kita mampu menghadapi tantangan ini. Kemudian dikatakan Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan itu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini yang penting. Bertindaklah hati-hati. Bertindak hati-hati dengan cara bagaimana? Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba. Ingat, di dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan apa? Baca Roma 13 ayat 1. Supaya kita mengerti. Baca yang sudah mendapatkan Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Iya. Hati-hati terhadap pemimpin yang Tuhan sediakan di hadapanmu. Engkau tidak boleh kurang ajar. Dan dalam konteks seperti sekarang ini, di era social distancing, apalagi sekarang PSBB berskala besar, orang tidak boleh bebas ke sana kemari. Orang-orang masing-masing diperhadapkan dengan satu pimpinan yang paling dekat kepada dirinya adalah orang tuanya. Orang tuanya. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa, jangan menyimpang. Hormati orang tuamu, dan cara terbaik untuk menghormati orang tuamu, lakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuamu. Jangan pernah menganggap remeh orang tuamu. Benar saya katakan, tidak ada orang tua yang sempurna di muka bumi. Tetapi di tengah-tengah kekurangan orang tua, tetaplah beri hormat
yang pantas kepada mereka. Kemudian di ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Ini berkaitan dengan firman Tuhan. Makanya di rumah ini saya membawa kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan dengan membacanya. Dan ketika kita membaca, kalau saya secara pribadi di dalam pembacaan firman Tuhan itu, aku dapat melihat bagaimana jawaban-jawaban yang diberikan Tuhan terhadap aku ketika aku menghadapi tantangan hidup. Aku dapat melihat itu. Dan oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kalau kita lihat isu-isu yang beredar, memang pantas kita ketakutan secara manusiawi kita. Tapi ingatlah, Tuhan punya jawaban untuk masalah kita. Dan yang paling mengerikan di antara yang mengerikan masalah tantangan hidup yang dihadapi manusia secara umum adalah kematian. Tetapi ternyata Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21 apa? Filipi 1 ayat 21 yang sudah dapat bacakan. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu jawaban Tuhan untuk kita. Tetapi saya mau berkata, jangan pernah cari mati sekalipun. Mati adalah keuntungan. Bagi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pasti apapun katanya firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengontrol kehidupannya. Pasti apapun katanya firman Tuhan itu akan mengingatkan ketika dia hendak jatuh. Firman Tuhan itu akan membangkitkan ketika dia sedang jatuh, sehingga dia tidak sampai tergeletak. Karena ada pujian berkata, kita angkat lagi tadi pujian itu, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan hari demi hari, amati firman Tuhan itu, resapi dan tangkap firman Tuhan itu. Dan saya percaya di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari hari demi hari, ada jawaban Tuhan. Mungkin kita bisa jatuh, tetapi firman Tuhan punya kuasa untuk mengangkat kita kembali sehingga kita bersemangat. Dan selanjutnya, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam. Hormati orang tuamu, hormati Tuhanmu, lakukan apapun yang diperkatakan Tuhan kepadamu. Usahakan hidupmu selaras dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah, saya mau katakan, otomatis kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan lebih daripada itu saya katakan, kita akan benar-benar dapat merasakan arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ini yang penting.
Bukan kita mencintai Tuhan itu hanya secara emosional, tapi kita benar-benar berusaha hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak usah pernah lagi kita pikirkan bagaimana saya selamat menghadapi tantangan hidup saya. Yang penting saya dan Anda sudah berusaha hidup sejalan dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Masalah hidup tidak sampai mengontrol kita. Masalah hidup tidak sampai mengintimidasi kita. Tetapi kita tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Dan kita tahu masalah yang kita hadapi apabila kita ada di dalam kontrol Tuhan tidak pernah lebih besar dari masalah hidup yang kita alami. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan apa yang ada saat ini. Jangan pernah takut dengan apa yang ada di depanmu. Apabila Tuhan ada di pihakmu dan di pihakku, siapakah yang menjadi lawan kita? Kita angkat pujian, lingkupiku dengan sayap. Amin. Haleluya. Ku